Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi di kesempatan hari ini, di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Pendengar, ketika anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, pilihan pendidikan menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua. Ada berbagai pilihan pendidikan yang dapat ditemui mulai dari sekolah luar biasa, sekolah inklusif, hingga sekolah umum dengan dukungan tertentu. Namun pendengar ya, setiap anak memiliki kebutuhan, kemampuan, serta karakter yang berbeda. Karena itu pilihan pendidikan tentu menjadi hal yang penting untuk dibicarakan bersama dan juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Lalu pendengar, seperti apa hal yang perlu diperhatikan orang tua sebelum memilih sekolah? Bagaimana mengenali lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak dan sejauh mana orang tua perlu mempertimbangkan aspek perkembangan anak dalam menentukan pilihan pendidikan. Untuk membahasnya lebih lanjut, pendengar telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja kita sapa. Ada Utami Syahdia, manajer operasional Pisiopro Klinik Tumbuh Kembang Anak Pisiopro Palembang. Selamat siang Mbak Utami. Siang Mbak. Selamat siang. Apa kabar Mbak Utami? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Ega sendiri gimana? Alhamdulillah luar biasa ya. Perjalanannya gimana nih Mbak Utami? Macet nggak tadi? Ya, kalau Palembang sih emang biasa ya. Kalau ada macet-macet jadi lancar ya lancar, macet ya macet, tapi aman lah. Alhamdulillah ya aman. Bisa sampai ke sini. Iya, alhamdulillah aman ya. Iya. Oke, baik. Dan pendengar ya, kita sudah bersama dengan Mbak Utami Syahdia, manajer operasional Pisiopro Klinik Tumbuh Kembang Anak Pisiopro Palembang. Tentunya kami mengajak Anda juga untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan juga untuk dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi, kita di kesempatan hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Mbak Utami, sebelum kita membahas lebih jauh ya mengenai tema kita hari ini, mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya Mbak ya. Boleh. Sambil disapa-sapa dulu pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palembang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Utami Syahdia, manajer operasional dari Klinik Tumbuh Kembang Anak Pisiopro Early Academy yang lokasinya sekarang ada di Kenten atau di Jalan Sukatani 1. Oke, baik. Sebagai manajer operasional nih. Iya, betul. Bagian dari layanan tumbuh kembang anak. Seperti apa tuh Mbak aktivitas di sana sehari-hari? Oke, kalau aktivitas di sana sehari-hari seperti biasa kita melayani terapi tumbuh kembang anak khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu juga kita menyediakan layanan psikolog dan juga pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, namanya tempat klinik terapi dan juga sekolah. Sehari-hari kita juga sering menemukan ya beberapa konflik sedikit kecil ataupun juga kadang hal-hal yang membahagiakan dari setiap proses tumbuh kembang anak. Ada yang hari itu harus tantrum anak-anaknya, ada yang hari itu anaknya happy banget dari awal sampai pulang. Oh happy lah pokoknya kalau belajarnya oke, semuanya oke gitu. Jadi memang seperti yang diketahui Pisiopro Early Academy ini klinik tumbuh kembang anak yang berfokus juga pada layanan psikolog dan juga pendidikan anak berkebutuhan khusus begitu. Oke, kalau pendidikannya taraf SD? Iya, kalau untuk pendidikannya kita ada untuk taraf SD dan juga TK gitu. Oh, TK dan SD ya. Udah betul. Lumayan ramai, Mbak.
Alhamdulillah kalau sekarang sudah, kalau di tahun kemarin kita kan masih posisinya baru ya, udah hampir setahun ini, udah setahun lah jalannya. Udah setahun ini kita kemarin penerimaan anaknya masih sedikit. Pada saat sekarang ini alhamdulillahnya anak-anaknya sudah mulai ada banyak gitu. Oke, baik. Kalau Mbak Utami sendiri udah berapa lama nih berkecimpung dalam bidang tumbuh kembang anak? Kalau untuk berkecimpungan saya kurang lebihnya di sini sudah hampir 3 tahun. Nah, jadi ini sudah mulai jalan ke tahun berikutnya. Jadi ya kurang lebihnya sudah sering juga mendengar beberapa dari keluhan ataupun juga saran dan juga ya beberapa permasalahan kompleks lainnya biasanya gitu. Baik, Mbak Utami, kita mulai dari hal paling mendasar dulu ya Mbak ya, terkait tema kita hari ini. Ketika orang tua mengetahui anaknya membutuhkan dukungan khusus nih dalam proses belajar, biasanya apa yang pertama kali perlu mereka lakukan? Oke, biasanya kalau orang tua yang sering kita ketemui ini, orang tuanya akan bertanya, kira-kira untuk anak-anak kami yang berkebutuhan khusus ini bagaimana? Apakah sudah bisa langsung sekolah atau memang perlu intervensi lainnya dulu? Karena memang untuk anak berkebutuhan khusus ini tujuan dalam sekolahnya itu berbeda dengan anak lainnya, terutama tapi sebelum dari kita memilih sekolah pun kita juga harus tahu dari kebutuhan anak kita apa dan segala macamnya. Nah, karena banyaknya karakteristik anak berkebutuhan khusus itu kan unik ya dan beragam. Artinya memang untuk memilih pendidikan itu harus memilih pendidikan yang tepat dan juga kita harus kenali kebutuhan anak kita itu bagaimana. Nah, seringnya orang tua yang datang ke tempat kita ini selalu bertanya, Miss, kira-kira sekolah mana ya yang bagus untuk anak kami gitu. Mungkin pertanyaan yang lebih tepatnya itu adalah, Miss, ruang lingkup belajar yang gimana supaya anak kami itu bisa menggali potensinya. Nah, biasanya gitu. Nah, dari situ seringlah kita kasih saran beberapa hal. Nah, biasanya kita suka memberikan saran untuk anak di asesmen terlebih dahulu di awal supaya kita mengetahui, oh ternyata tahapan perkembangan anak tadi sudah sampai sini. Atau misalnya untuk tahapan akademiknya, karena dia sudah bisa, oh tahapan akademiknya sudah sampai sini, baru nanti diarahkan lebih dulu gitu. Tapi kalau untuk anak berkebutuhan khusus sih, khususnya untuk orang tuanya, mungkin kita bisa tahu dulu arti pendidikan yang tepat itu bagaimana untuk anak-anak ini. Karena memang pendidikan yang tepat itu bukan berarti anak sekolah di tempat yang mahal, atau anak sekolah di sekolah unggulan, atau sekolah yang tempatnya jauh banget dia. Terkecuali memang kalau tempatnya jauh, ya apa boleh buat, memang itulah perjalanan prosesnya gitu kan ya. Oke, baik. Tapi berbicara tentang asesmen tadi ya, ada proses asesmen dulu ya sebelum anak ini memutuskan untuk sekolah di mana. Kalau dari di klinik Fisiopro sendiri asesmennya seperti apa nih, Mbak Utami? Kalau untuk klinik di Fisiopro ini asesmennya kurang lebihnya itu kita akan mengetahui dulu, kita cek anaknya apakah tahapan tumbuh kembangnya sudah sesuai dengan usianya. Kalau misalnya memang adik sebelumnya ada diagnosa, itu juga akan kita minta keterangannya, baik itu dari laporan ataupun juga dari orang tuanya. Nanti setelah kita asesmen nih, sudah kita ketahui, oh tahapan perkembangannya sudah sampai sini, oh tahapan akademiknya udah sampai sini, baru kita memilih sarana. Biasanya dari kita itu disarankan untuk di awal bisa ke TK dulu kalau belum siap sekolah SD. Tapi kalau misalnya anak sudah siap SD, maka kita bisa sarankan mereka untuk ke SD gitu. Tapi selain dari PD itu, kita juga menyarankan untuk orang tua, misalnya kalau mereka ingin lebih kompleks, akan kita arahkan ke layanan psikolog supaya mereka bisa tahu, oh secara kompleksnya nih tumbuh kembangnya sampai mana, dan laporan secara tertulisnya kan akan lebih ada dan lebih lengkap gitu. Baik, Mbak Utami, kita mengenal beberapa pilihan sekolah juga ya, seperti SLB, sekolah inklusif, maupun sekolah umum seperti biasa. Apa sih sebenarnya perbedaan mendasar nih Mbak Utami dari pilihan-pilihan tersebut? Oke, sebetulnya perbedaan sekolah itu menentukan juga kebutuhan kita. Misalnya kalau untuk anak-anak kita dalam kategori anak berkebutuhan khusus, nah kita bisa lihat dulu kenali dulu kondisi anak kita. Oh, anak kita ternyata butuh tempatnya seperti ini, maka kita bisa mengarahkan ke sekolahnya. Kalau untuk sekolah SLB itu sekolah luar biasa, biasanya isinya anak-anak berkebutuhan khusus atau juga anak disabilitas yang memang pendekatannya akan lebih berbeda dengan sekolah umum atau reguler lainnya. Tapi kalau seperti sekolah inklusi itu sekolah reguler atau sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus supaya mereka membaur untuk meraih pendidikan yang bersama gitu. Cuman memang untuk sekolah-sekolah ini tentunya ada perbedaan pada penerapannya. Terkadang memang ada
labelnya inklusi, namun pada kenyataannya penyediaan ataupun juga fasilitasnya kurang memadai. Dalam artian mereka memfasilitasi tapi memang penyediaan seperti tenaga pengajar, kurikulum ataupun juga pencapaian akademik anaknya itu belum ada, belum sesuai. Tapi untuk beberapa sekolah sekarang sudah mulai oke semua. Jadi rata-rata sih tuh setiap sekolah sekarang sudah ada. Nah, jadi memang kita harus menyaring lagi sesuai dengan kebutuhan anak kita. Nah, itu perlunya orang tua kalau misalnya mereka observasi ke sekolah, mereka harus tahu nih, oh kalau ke sekolah ini sekolahnya gimana ya, kurikulumnya gimana ya, cara pengajarannya gimana. Terus itu juga kayak kalau misalnya anakku ada perkembangan, kira-kira dilampirkannya melalui apa? Apakah saya nih orang tuanya bisa langsung ketemu sama tenaga pengajarnya atau sama kepala sekolahnya mengenai perkembangan anak selain daripada raport gitu, atau hanya melalui raport gitu biasanya. Oke, jadi orang tua harus riset dulu ya Mbak Utami ya. Betul. Penting nih riset dulu sebelum memilih sekolah untuk anak ya. Iya. Oke, baik. Apakah kemampuan akademik ini ya menjadi pertimbangan utama nih Mbak Utami, atau ada aspek perkembangan lain juga yang perlu diperhatikan orang tua? Oke, sebetulnya untuk sekolah, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, ada baiknya tidak terlalu fokus kepada akademik. Jadi tujuan utama itu bukan akademik. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus ada beberapa tujuan utama lainnya yang harus kita optimalkan dulu ke anak nih. Pertama misalnya seperti kemampuan anak untuk memahami instruksinya udah oke belum. Jadi di kelas dia sudah bisa ikut belajar, sudah bisa ikut aktivitas. Nah kalau misalnya tahap instruksinya udah paham, kira-kira kalau untuk kemandiriannya gimana? Apakah adik sudah bisa untuk ke toilet sendiri atau masih harus di toilet training? Terus itu juga dalam ikut mengantri. Nah biasanya udah bisa belum, karena kan itu juga kita akan tes nih apakah adik regulasi emosi ataupun kesabarannya udah mulai ada atau memang harus dikembangkan lagi, harus dioptimalin lagi gitu. Terus juga komunikasi salah satunya, cuman komunikasi tidak menjadi faktor utama untuk menentukan anak sekolah, karena biasanya anak-anak yang memang ada keterbatasan dalam bicara namun pemahaman kognitifnya tetap oke, bagus. Jadi dia mengerti dan bisa mengikuti aktivitas belajar. Jadi memang tujuan utama nih dari pendidikan khususnya anak-anak berkebutuhan khusus adalah beberapa hal yang disebutkan tadi. Jadi jangan terfokus ke akademiknya dulu. Ya. Baca, nulis, hitung semuanya bisa menyusul kok, aman biasanya. Oke, baik. Dan pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bergabung ya di perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Bisa juga melalui komentar ataupun tanggapan Anda di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan Mbak Utami ya, sebelum menentukan sekolah ya, tentu orang tua ini perlu memahami kondisi anak terlebih dahulu. Seberapa penting nih Mbak Utami bagi orang tua untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan anak sebelum memilih sekolah? Oke. Kalau kita ukur berapa taraf pentingnya, 100% perlu pentingnya. Karena memang kalau kita sudah tahu kebutuhan anak kita, kita sudah tahu nih, oh sekolah yang dibutuhkan adalah ini. Maka anak itu akan sekolah, akan belajar dengan senang, dengan happy, dan dengan akhirnya akan maksimal. Tapi kalau anak ditempatkan kepada sekolah ataupun tempat yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, ya sayang, percuma. Dalam artiannya kita sudah keluar materi atau juga material yang banyak, tapi memang anaknya tidak sesuai. Dalam artian anaknya nggak pas gitu loh. Kalau mau di sini, kalau mau ikut kurikulum atau pelajarannya beda. Mereka belum bisa menentukan dan juga bisa mengikuti aktivitas gitu. Terkadang faktor salah satu hal lainnya yang kalau misalnya anak salah tempat sekolah nih, bukan anaknya aja yang ditekan, biasanya dari orang tuanya juga. Karena kalau di kita juga ada beberapa orang tua yang, Miss kemarin aku udah sekolah di sekolah umum, oke, memang anakku pintar kok, udah bisa ini, kita akui pun memang sudah, cuman memang ada beberapa hal yang tidak bisa dipungkirin, misalnya seperti lingkungan di sana itu kurang mendukung untuk anak-anak kami. Anak-anak kami dalam hal ini dilihatnya itu tidak sama dengan anak-anak lainnya, gitu kan. Belum lagi harus menghadapi lain-lain seperti pandangan dan segala macamnya. Nah, ini yang menekan mental orang tua terkadang. Jadi selain dari memilih pendidikan tempat untuk anak tadi, tempatnya pun bukan untuk anak aja tapi untuk orang tuanya juga. Gitu. Oke, kalau cara nih Mbak Utami ya, agar orang tua ini bisa mengenali kemampuan anak yang perlu menjadi pertimbangan juga ya dalam menentukan lingkungan pendidikan itu seperti apa nih? Oke, kalau untuk caranya, yang pertama nanti orang tua bisa nih
kelihat dulu awal kita pulang dulu ke asesmen tadi dari awal. Jadi anak-anak ini bisa kita arahkan untuk ke asesmen ataupun juga screening tumbuh kembang mereka, baik itu ke dokter spesialis maupun itu ke psikolog klinis atau psikolog anak atau ke dinas pendidikan. Karena ketika kita mengetahui kebutuhan anak kita ternyata ini, maka mereka akan memberikan beberapa solusi dan juga beberapa opsi lainnya supaya kita bisa tahu, oh sekolah yang tepat ini, oh pendidikan yang tepat begini. Nah, kalau misalnya anak-anak tadi sudah kita ajak untuk ke psikolog atau ke dokter spesialis anak atau ke dinas pendidikan, nah nanti kita bisa ke sekolah yang dituju. Nah, sudah kita mengenali kebutuhan anak, kita datang ke sekolah yang dituju. Nah, biasanya kalau di dinas pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus akan diobservasi dulu nih. Nanti sudah diobservasi, nanti akan diketahui, oh adik udah bisa SD, nanti beberapa opsi sekolah yang tersedia di Palembang adalah ini. Nah gitu. Nah, jadi setelah kita dapat opsi sekolah tadi nih, kita bisa langsung datang ke sekolahnya, kita bisa langsung lihat dan juga kita bisa langsung tanya, apakah sekolah ini seperti tadi disebutkan memfasilitasi dan menyediakan layanannya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, terus tenaga pengajarnya bagaimana, apakah tersedia atau tidak, terus penerapan dalam kelasnya bagaimana, apakah anak harus mengikuti media belajarnya ataukah setiap anak mempunyai media belajar yang berbeda yang sesuai dengan potensinya, seperti itu. Terus adanya keterbukaan antara sekolah dan juga pihak orang tua. Jadi misalnya anak ada mengalami perkembangan atau ada mengalami penurunan, biasanya ada komunikasi dari pihak sekolah dan orang tua. Oh mama, adik hari ini responnya begini-begini, atau misalnya dalam 3 bulan terakhir atau pada saat bagian raport di 3 bulan akhir adik perkembangannya agak menurun. Nah, berapa hal faktor lainnya biasanya kita temui itu karena sakit, biasanya gitu. Terus juga ada yang lagi libur, biasanya gitu. Nah, kalau kita sudah tahu tadi beberapa hal seperti memilih sekolah, mengenali anak, nah baru kita bisa daftarkan sekolahnya. Tapi memang ada beberapa hal yang harus diperlu ketahui lah ke beberapa orang tua juga, bahwasanya peran orang tua juga penting. Perannya orang tua itu di rumah sebetulnya, karena kan kalau di sekolah anak-anak di sekolah mungkin sekitar 6-8 jam ya sehari, sedangkan sisanya itu kan di rumah ya. Jadi kalau di rumah biasanya di tempat kita terapi itu terapisnya akan menyarankan kegiatan di rumah itu apa, supaya adik nggak banyak aktivitas yang lain lah, seperti misalnya diberi HP ataupun jadinya ada waktu screen time. Jadi banyak kita kasih saran untuk melanjutkan stimulasi di rumah dengan barang-barang yang ada di rumah, biasanya gitu. Nah, kalau misalnya semuanya sudah diberikan dan orang tua juga sudah tahu perannya, orang tuanya juga ikut berkolaborasi, bekerja sama, baik itu dengan tim terapis, dengan sekolah. Nah, biasanya pada saat kita penerapan pembelajaran ataupun juga memberikan intervensi kepada anak itu akan lebih lega gitu. Oke, baik. Tapi Mbak Utami, kalau proses asesmen tadi ya, itu evaluasinya berarti berdasarkan juga kolaborasi dengan dokter ya, dengan psikolog, dengan terapis. Iya, betul sekali. Jadi kalau untuk asesmen ini, kalau untuk terapi ya, di awal kan kita ada asesmen nih. Oh, ternyata adik ini tahapan perkembangan sampai sini. Oh, terapi yang diperlukan ternyata adalah ini dan ini. Nah, jadi nanti adik diarahkan untuk terapi dulu. Nanti setelah terapi, kita cek nih di perkembangannya dalam 3 bulan awal, 3 bulan terapi. Oh, ternyata di 3 bulan terapi nanti ada perkembangan adik bisa ini. Beberapa target yang tadinya diberikan tercapai. Oh, ada beberapa target yang tadinya diberikan itu tidak tercapai. Misalnya targetnya kita fokusnya adik dalam 3 bulan ini meningkat ya dari 3 detik menjadi 15 detik. Oh, ternyata targetnya tidak memenuhi 15 detik. Akhirnya bisanya di 8 detik misalnya. Nah, itu bisa disampaikan. Jadi evaluasinya per 3 bulan kalau di kita itu. Jadi nanti evaluasinya itu sama terapisnya langsung, terus juga diawasi sama beberapa dari terapisnya juga yang lain seperti misalnya SI atau ABA, terus juga dari psikolog, pendampingan psikolognya gitu. Baik, Mbak Utami, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih dalam ruang disabilitas dan inklusi ya pendengar ya. Untuk Anda yang mau bergabung, kami masih tunggu di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 082179279090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah
Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang. Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Difabel atau disabilitas, ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam ruang disabilitas dan inklusi dengan tema yang kami hadirkan hari ini, yaitu memilih pendidikan yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus. Dan tentunya pendengar ya, kita masih bersama dengan Mbak Utami Syahdia yang merupakan manajer operasional Pisiopro Klinik Tumbuh Kembang Anak Pisiopro Palembang. Dan Mbak Utami ya, saat ini kita sudah terima juga beberapa pertanyaan melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Saya izin bacakan ya Pak, Mbak Utami ya. Boleh. Pertanyaan pertama dari @Gea Widianti. Apa yang jadi pertimbangan utama pilih SLB atau sekolah inklusif? Boleh, silakan Mbak Utami. Oke.
Perlu kita ketahui dulu di awal apakah adik ataupun juga anak kita ini termasuknya kemana. Apakah anak berkebutuhan khusus dalam artinya itu memiliki kemampuan ataupun juga gangguan pada fisik, dalam artiannya untuk kemampuan kognitifnya sudah mulai oke, atau apakah anak kita termasuk ke dalam gangguan autisme seperti itu, yang dimana memiliki gangguan perilaku dalam artian keterbatasan perilaku dan juga beberapa hal yang memang belum tercapai baik dari kognitif, komunikasi dan lain-lainnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu kalau misalnya di sekolah inklusi itu kan adalah sekolah umum atau sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus. Perlu kita ketahui dulu di sekolah inklusi ini penyediaan tenaga pengajarnya bagaimana? Apakah tenaga pengajarnya itu tersedia? Apakah pendampingan untuk anak-anak kita di dalam kelas ini akan lebih full dalam artian pendampingannya ada dan anak-anak dipastikan bisa ikut belajar, ataukah anak-anak akan belajar mengikuti pembelajaran yang ada. Jadi misalnya hari ini kita belajar A tapi adik belum bisa, nggak masalah gitu kan. Nah oke. Jadi kalau misalnya anak-anak yang sudah kalau misalnya anak kita tadi kita sudah tahu bahwasannya sepertinya untuk anak saya nantinya kalau misalnya untuk ganggu dalam hal ini keterbatasan fisik itu bisa disekolahkan di sekolah inklusi, namun untuk pemahaman kognitifnya tidak ada masalah. Tapi apabila pemahaman kognitifnya ada masalah, bisa ke sekolah yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Yang lainnya itu ada banyak bentuknya, tidak hanya bentuk SLB tapi juga ada dalam bentuk pendidikan non formal biasanya. Nah, di sekolah-sekolah inilah yang nanti bisa kita tanya lebih langsung sesuai kebutuhan. Sebetulnya agak rumit ya Mbak ya kalau misalnya kita belum tahu kondisi anaknya secara langsung, karena kalau misalnya kita tahu kondisi adiknya itu bagaimana, nah itu memungkinkan kita untuk membantu pengarahannya kemana gitu. Karena biasanya yang sering kita temui juga di lapangan banyak orang tua yang ke kita ini biasanya kebanyakan orang tua dari sekolah inklusi yang ujung-ujungnya balik lagi ke kita, ke Psiopro. Kenapa? Miss, capek Miss sekolah di sana, saya harus kejar beberapa target yang anak saya belum tercapai, saya juga harus lebih awas nih dalam anak saya, karena di sekolah pun memang ada beberapa pandangan yang tidak mungkin dipungkiri harus dibatasi, karena kan kita tidak bisa membatasi, tapi kita bisa memberikan informasi juga sebetulnya. Nah, karena beberapa tekanan inilah biasanya akan jadi beberapa faktor penentu apakah tetap bisa nih dilanjutkan atau tidak. Kalau saran dari Miss Tami sendiri, ada baiknya Mama bisa langsung konsultasi dulu nih ke Dinas Pendidikan terutama ya. Di sana kan nanti ada beberapa sekolah nih yang diberikan listnya oleh pihak Dinas Pendidikan. Nah, atau nanti bisa langsung datang ke psikolog ataupun juga dokter spesialis anak. Cuman terkadang memang ada beberapa yang inilah ya, masih ada yang belum kita ketahui jelas kalau kita nggak tanya langsung ke sana. Nah, kalau kita tanya langsung ke sana, kita kan bisa tahu sekolah ini tepat nggak untuk anak gitu. Enaknya sih langsung ini ya, kalau sebetulnya langsung ketemu anaknya jadi tahu, ternyata bagusnya ke sini nih gitu. Sebetulnya pertimbangannya kembali ke orang tuanya itu bagaimana, siap atau tidak dengan lingkungan sosialnya dan juga anaknya kira-kira. Balik lagi ke orang tua, karena kalau di tempat kami rata-rata dari orang tua yang sebelumnya di sekolah inklusi itu secara mental mereka terbebani. Tapi pada saat mereka masuk ke dalam lingkungan yang dimana memang anak-anak belajar, anak-anak berkebutuhan khusus itu belajar, mereka mendapatkan perkumpulan dari orang tua anak berkebutuhan khusus. Nah, yang dimana hal inilah yang mendukung kekuatan mental untuk setiap orang tua. Karena kita kan juga percaya ya, semakin ibunya bahagia, semakin ibunya tidak tekanan mental dan segala macamnya, maka semakin optimal ibu untuk membantu anak berkembang secara optimal gitu. Oke, luar biasa. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari penanya yang sama ya, Edga Widianti. Terus gimana cara mengetahui bahwa anak sebenarnya tidak cocok dengan lingkungan sekolahnya? Apakah ada tanda-tanda yang bisa diperhatikan oleh orang tua? Oke, biasanya ada. Pertama kita lihat dulu
Bukan emosi ya, respon emosinya anak bagaimana? Apakah pada saat berangkat sekolah dia ada motivasi? Biasanya kalau kita, di anak-anak kita suka ada cerita, oh Miss, hari ini adek bangunnya udah lebih pagi karena dia tahu hari ini mau sekolah. Nah, kita lihat apakah di pagi hari adek itu ada rasa enggan untuk sekolah atau mau masuk sekolah. Walaupun terkadang anak-anak ada memiliki keterbatasan untuk bicara, biasanya akan ada penunjukan secara gestur. Jadi kayak hari ini aku mau sekolah. Terkadang anak kita pun ada yang sakit tapi tetap mau sekolah. Nah itu. Terus pulang dari sekolahnya gimana? Apakah pulang dari sekolah adik lebih banyak happy-nya atau lebih banyak murungnya? Nah itu bisa kita jadikan indikasi juga. Kalau banyak murungnya kita bisa lihat bagaimana dari pembelajarannya gimana, dari lingkungannya juga gimana, apakah teman-temannya tadi tipenya yang mendukung atau yang sebaliknya. Nah kalau kita sudah tahu nih dari dua hal tadi, nah mungkin kita bisa langsung juga observasi ataupun juga kita bisa tanya ke pihak sekolahnya. Misalnya terjadi hal yang tidak kita inginkan, Pak, kayaknya anak saya untuk belajar di sini kurang nih karena beberapa hal ini gitu. Jadi bisa minta saran lebih lanjut lah, kurang lebihnya itu. Nah, selain dari dua tadi, sebetulnya juga bisa kita lihat dari perkembangannya. Apakah selama sekolah ada beberapa perkembangan yang terlihat atau signifikan? Misalnya tadinya yang sebelumnya tidak mau kumpul nih, susah berinteraksi sama teman-temannya, sekarang sudah mulai ada walaupun tipis banget. Misalnya yang tadinya kalau ada teman yang mau main, ini nggak ada respon, jadi urusannya masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya selama pembelajaran, oh responnya sudah mulai ada, kalau temennya ikut main, dia juga menerima, bahkan ada juga sudah mulai ikut nih lari-lari gitu. Nah kalau misalnya tahap perkembangannya juga sudah mulai terlihat, baik itu dari sosialisasi, komunikasi, keinginan ataupun juga motivasi sekolah tadi, nah itu sudah menunjukkan bahwa oh adik cocok nih sekolah di sini. Tapi kalau misalnya sebaliknya, berarti kemungkinan adiknya kurang cocok di sekolah di situ. Ada rasa tidak nyaman ya Mbak Tami ya. Betul. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari @maudzim 4235. Kalau anak membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi di sekolah, berapa lama orang tua sebaiknya menunggu sebelum memutuskan bahwa sekolah tersebut kurang sesuai? Oke, kalau untuk waktunya sebetulnya itu nggak bisa dipatok juga ya mau berapa lama, tapi bisa kita lihat di 1 bulan pertama. Kalau 1 bulan pertama sih biasanya masih banyak penolakan, bahkan di terapi pun biasanya kalau kita kasih waktu ke orang tua, Mai kita coba di bulan pertama ya. Kalau di bulan pertama, di minggu pertama tuh pasti nangis kenceng banget. Nah udah 1 minggu, nanti 1 bulan kita cek, udah 1 bulan kita lihat ke bulan kedua. Jadi paling maksimalnya tuh sekitar 3 bulan lah gitu. Tapi tidak menentu, tapi lihat respon anaknya dulu. Kalau misalnya responnya, waduh Miss gak bisa kayaknya kalau mau harus nunggu 3 bulan karena adiknya sudah misalnya udah mulai murung, regulasi emosinya benar-benar nggak kekontrol, sekolah benar-benar nggak mau Miss. Nah jadi nggak perlu sampai ke 3 bulan, jadi bisa cek di 3 bulan pertama lah ya, tapi tidak jadi patokan di 3 bulan gitu. Oke, melihat reaksi anaknya juga ya. Betul Mbak Tami ya. Baik, kita pertanyaan selanjutnya dari Pratama Anggara 12. Kalau kemampuan anak berbeda jauh antara satu bidang dengan bidang lainnya, apakah sekolah perlu memberikan pendekatan belajar yang berbeda juga? Oke, sebetulnya kalau misalnya anak sudah ada potensinya, ada baiknya untuk diberikan arahan. Nah, dari 2 potensi ini, apakah salah satunya itu lebih mendominasi, apakah dua-duanya bisa berjalan? Nah, kalau sekolahnya itu sekolah yang tepat dalam artian layanan pendidikannya sudah ada, biasanya dari pihak sekolah akan langsung memberikan saran. Ma, ternyata adik sudah ini loh, selain dia jago gambar, ternyata adik juga pinter nyanyi misalnya ataupun juga nari. Nah maka dari sekolah langsung menyediakan seperti tempatnya, baik itu untuk lesnya, pengajarnya. Nah nanti dicoba ke anaknya, oh ternyata adik bisa dua-duanya, atau oh ternyata adik bisa salah satunya aja. Jadi kita kembali fokus ke potensi utamanya ya gitu biasanya. Oke baik, apakah usia juga nih Mbak Tami ya menjadi pertimbangan ketika menentukan pilihan pendidikannya? Betul, salah satunya. Kalau untuk anak reguler mungkin termasuk, tapi untuk anak berkebutuhan khusus tidak. Karena kalau kita berdasarkan usia, seperti kita ketahui bahwasannya anak berkebutuhan khusus itu kan adalah anak yang memerlukan pendampingan khusus karena perkembangannya berbeda dengan anak lainnya. Nah, jadi umur anak-anak
tidak bisa dipatok sama dengan anak-anak lainnya. Ada anak yang usia fisiknya 6 tahun namun usia untuk pola pikir dan perilakunya 3 tahun. Jadi tidak bisa berdasarkan usia. Jadi kalau misalnya mau cari sekolah, bisa cari sekolah yang adakah batas minimal atau maksimal usia sekolahnya. Biasanya ada batas minimal tapi tidak ada batas maksimal itu yang bagus, dalam artian nggak apa-apa nih, artinya nggak harus usia 7 tahun atau 6 tahun itu udah sekolah SD, enggak gitu. Tapi harus yang tepat lah ya gitu. Baik, kita kembali lagi nih Mbak Utami ya, terkait dengan survei ke sekolah nih. Mungkin orang tua yang memilih sekolah untuk anaknya kan melakukan survei terlebih dahulu. Iya. Hal apa nih Mbak Tami yang sebaiknya diperhatikan? Oke, kalau misalnya kita mau survei ke sekolah, kita bisa tanya dulu penyedia ataupun juga gurunya. Miss, kalau di sekolah ini gurunya ada berapa satu kelas? Misalnya satu kelasnya ada 30 anak, gurunya ada 2. Dengan adanya anak kita di situ, apakah anak kita akan ke-handle? Apakah anak kita akan ikut belajar dengan jumlah siswanya dan juga dengan jumlah gurunya? Kalau misalnya sudah tidak masuk kategori nih dari mama papanya, oke, kita lihat ke sekolah yang lain. Ternyata di sekolah lain mendukung nih untuk jumlah siswanya, tenaga pengajarnya. Boleh tanya lagi. Nah, dari jumlah anak ini tadi, media belajarnya gimana, penerapan belajarnya gimana, apakah setiap anak ada pendampingan atau tidak. Kalau untuk di sekolah kita kan satu kelasnya ini terdirinya dari 6 sampai 7 anak dengan 2 pendampingan guru. Jadi memungkinkan anak-anak untuk belajarnya itu lebih intensif karena pendampingannya 1 sama 1 gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu nih pendampingannya tadi sudah khusus ya, dalam artian sudah lebih kecil nih aspeknya. Jadi kita bisa lihat penerapan belajarnya gimana, apakah media belajarnya sama, bagaimana dengan anak-anak yang tingkatan akademiknya misalnya tidak sama dengan temannya yang lain, apakah mereka harus mengejar atau enggak. Nah, kalau misalnya jawab dari sekolah, enggak apa-apa, berarti setiap anak itu punya media belajarnya masing-masing. Nah, artinya tidak mengharuskan anak ikut target yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Tapi kalau misalnya, enggak mah, kita anaknya harus ikut. Kalau anak temannya udah bisa ngitung sampai 10, berarti adik juga harus bisa hitung sampai 10 ya. Ini jadi PR-nya mama di rumah supaya adik bisa ngitung sampai 10. Nah gitu. Kembali lagi ke orang tuanya, siap gak dikasih target begini? Kalau misalnya, Miss kayaknya saya ikut tahap perkembangan adik aja lah gitu, ya sudah nggak apa-apa, artinya orang tuanya kan sudah oke nih, nggak apa-apa, kita ikut sesuai dengan perkembangannya ataupun juga dengan fasenya, prosesnya gitu. Karena setiap proses anak tentunya beda-beda, ada yang perkembangannya cepat, ada yang perkembangannya lambat sekali. Nah mungkin yang perkembangannya lambat ini sebetulnya menguras kesabaran orang tua, tapi memang sabar itu pasti ada buahnya, pasti akan ada manisnya untuk orang tua itu. Baik, berarti kesiapan guru ini salah satu faktor yang penting juga ya, Mbak Utami ya. Betul. Kalau divisi pro sendiri seperti apa tuh untuk guru-gurunya? Oke, kalau untuk segurunya sebetulnya sama, seorang tenaga pengajar juga dengan gelar SPD, cuman memang pendekatan seperti yang kita ketahui pun kalau di Indonesia mungkin ataupun juga di negara kita untuk pendidik anak berkebutuhan khusus itu belum banyak ya. Jadi kita akan mentraining dulu gurunya supaya mereka bisa melakukan pendampingan untuk anak berkebutuhan khusus. Di awal kita ajak dulu kenalan. Oh, anak berkebutuhan khusus tuh ini loh. Oh, anak berkebutuhan khusus itu perlunya ini loh. Nah, makanya biasanya setiap guru yang training di kita ataupun juga yang langsung ikut mengajar dengan kita akan kaget. Oh, beda ya Miss ternyata sama anak-anak reguler lainnya. Iya, tentunya beda. Mungkin mereka akan kaget pada saat kita bilang satu kelas itu 7 anak, oh dikit banget kelasnya, 2 lagi gurunya gitu kan, aman lah. Tapi pada saat dia tanya, oh sesuai 7 anak begitu, karena memang harus pendampingannya harus oke, dan juga supaya anak itu bisa belajar, ikut belajar terutama. Jadi enggak misalnya kalau anak nggak mau ikut ya nggak apa-apa, cuman memang kita arahkan pendekatannya itu lebih ke pelan-pelan, nggak harus maksa anak, karena makin dipaksa nanti biasanya makin tantrum, jadi kita ajak pelan-pelan gitu. Baik, berarti jumlah anak juga perlu jadi pertimbangan ya Mbak Utami ya saat orang tua memilih sekolahnya. Iya betul, karena jumlah anak itu kan berarti kita menentukan melihat adakah kemungkinan distraksi untuk anak ini. Misalnya di kelas itu sudah ada 30 anak. Waduh, kira-kira anak aku bisa fokus gak ya kalau misalnya belajar dengan banyaknya teman sekitar 30 ini. Oh, kira-kira kalau temannya sedikit ini bagaimana ya? Apakah mereka bisa belajar gitu. Jadi sebetulnya banyaknya anak dalam kelas juga menentukan sebetulnya, khususnya untuk anak-anak kita gitu.
Baik, kalau Sudah selesai nih dari tahap mencari. Sekarang tahap evaluasi, apakah sekolah ini tepat untuk adik atau enggak. Kalau enggak tepat, gimana? Apakah perlu pindah lagi gitu? Atau misalnya udah tepat, apa yang harus selanjutnya yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lihat? Apa yang harus kami tunggu gitu? Nah, sulitnya terkadang masalah juga yang sering kita temui bahwasanya orang tua ini, setiap orang tua pasti akan ada rasa khawatir ya, baik itu pada anak dan juga begitu juga. Nah, ya memang pada saat kita di lapangan, orang tua akan lebih khawatir, Miss, kira-kira adik hari ini belajar nggak? Miss, kira-kira adik gimana hari ini? Adik hari ini emosinya stabil nggak? Nah, terkadang banyak juga orang tua yang sering minta maaf ke kita karena misalnya, Miss maaf ya adik hari ini tantrum, jadi Missnya kerepotan. Nah, padahal sebetulnya kita tidak mempermasalahkan karena memang fasenya begitu. Karena memang adik apabila anak memang emosinya sedang tidak stabil, tantrum, ya kita mau marah pun juga nggak bisa. Untuk apa? Tidak ada gunanya juga kalau mau marah ya. Jadi kita dampingi anaknya begitu. Nah, inilah mungkin yang jadi permasalahan orang tua. Apakah dari sekolahnya menerima ketika anaknya tantrum, ketika anaknya emosinya belum stabil seperti itu. Nah, kalau misalnya orang tuanya merasa lega biasanya karena hal ini, jadi biasanya akan lebih full percaya. Jadi nggak apa-apa deh, yang penting ada hari ini sekolah udah ada interaksi sama temennya aja, alhamdulillah gitu. baik, kalau kita lihat dari sudut pandang orang tua ya, peran orang tua dalam pendidikan anak nih, Mbak Utami ya, gimana nih agar cara orang tua ini membantu anak tanpa membuat mereka ini merasa terus-menerus dituntut ya untuk mengikuti standar tertentu? Oke. Sebetulnya di awal yang harus dilakukan sebagai orang tua adalah adanya penerimaan bahwasannya anak kita memang berkebutuhan khusus dan memang memerlukan pendampingan yang lebih spesial. Karena memang jika kita kembalikan lagi, siapa sih yang siap menjadi orang tua bagi anak berkebutuhan khusus? Setiap pasangan, setiap ayah dan ibu pasti mengharapkan memiliki anak yang bisa menjadi penerus mereka, baik itu secara materi ataupun lainnya. Tapi ketika mereka diberikan titipan nih dari Allah, sebuah anugerah spesial yang mereka harus dampingi secara khusus, tentunya itu hal berat. Jadi biasanya kita tidak akan menekankan orang tua untuk, terima ya kondisinya begini. Enggak boleh. Itu tidak boleh. Kita bahkan membuat acara kemarin untuk mendekatkan dan juga membantu orang tua supaya mereka ada merasakan keikhlasan dan menerima dengan kondisi keadaan. Nah, di acara ini kita juga menekankan, kita membantu orang tua, ayah, ibu, nenek kemarin untuk ikut merasakan juga dan ikut bersama-sama begitu, bahwasanya kita berjuang bersama-sama ya, bukan cuma terapis orang tua enggak, tapi itu salah satu juga faktor lainnya ataupun juga cara lah dari kami supaya kita bisa berjuang sama-sama. Nah, selain orang tuanya menerima, yang kedua adalah kita harus membantu anak untuk belajar juga di rumah atau stimulasi atau berkegiatan di rumah tanpa menyentuh handphone ataupun juga screen time gitu. Karena memang tidak dipungkirin ya, pasti banyak juga orang tua yang harus bekerja dan juga harus membagi waktu antara bekerja atau anak. Akhirnya anak akan diberi pilihan kepada HP. Nah, hal inilah yang mungkin bisa kita bantu juga di rumah. Oh, kayaknya adik bisa dikasih aktivitas lainnya yang sama nih dengan kegiatan terapi, tapi alatnya aja menggunakan yang ada di rumah. Misalnya kalau di tempat terapi, dari hal yang sederhana ya, misalnya translasi bola sesuai warna. Nah, di rumah bisa translasi benda sesuai bentuk atau kategorinya. Entah sendok, entah garpu, nah gitu. Jadi di rumah juga dibantu pendampingan, orang tuanya juga sudah menerima dalam hal ini. Oke, jadi semuanya sudah berjalan. Ada juga faktor-faktor lainnya, biasanya yang kita tekankan itu yaitu membantu anak untuk memilih dalam perihal makanan juga begitu. Karena apabila 3 ini tadi sudah terlaksana, nah biasanya baik dari terapis maupun orang tua akan sama-sama percaya, oh pasti anak kita akan berkembang, pasti anak kita akan tumbuh dengan optimal, dengan sebisanya mereka, dengan kemampuan mereka situ. Baik, Mbak Utami nih, gimana cara agar orang tua ini mengetahui bahwa pilihan pendidikan yang diberikan ini sudah membantu anak berkembang secara optimal? Oke, yang pertama kita bisa lihat respon dari anaknya. Apakah anak ini tadi
belajarnya sudah oke, dalam artian kita kembali lagi pada responnya, apakah setiap pulang adik udah happy nih, apakah perkembangannya juga sudah udah lumayan Miss, dari sebelumnya adik yang gak mau nulis sekarang udah mau ikut nulis walaupun masih sedikit-sedikit, nah gitu, itu sudah tepat. Terus kedua, lingkungan sekitar, lingkungan antar orang tuanya bagaimana, apakah sudah mendukung, dalam artian gini, anak kami belajar, orang tua kami saling mendukung satu sama lain. Oh nggak apa-apa, belum bisa nulis, nanti juga bisa, anak saya dulu gitu. Nah jadi sekolah yang tepat itu adalah anak sudah bisa, anak mampu belajar, anak bisa mengikuti aktivitas, perkembangannya ada, dan ibu atau orang tua berada di lingkungan yang tepat, di lingkungan yang saling mendukung. Nah inilah sebetulnya yang bisa dilihat. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir kita dari pendengar yang ikut bergabung dari @Mr.I17. Momen pindah jenjang misal dari TK ke SD atau SD ke SMP menjadi tantangan tersendiri. Ada trik khusus nggak dari sisi pendidikan agar masa adaptasi terasa lebih fleksibel dan juga nyaman buat mereka? Oke. Sebetulnya untuk hal ini kita bisa kembali lihat ke anaknya. Kalau misalnya anaknya dalam hal ini, misalnya dari transisi nih ya, dari TK dengan SD, biasanya dari sekolah kita akan kita cek dulu apakah perkembangannya di TK ini tadi sudah memenuhi untuk beberapa kriteria SD, apakah sudah menyesuaikan atau belum. Kalau misalnya belum, artinya kita harus optimalin lagi di TK. Tapi kalau misalnya sudah maksimal, dalam artian targetnya sudah terpenuhi semua, kriteria untuk SD-nya sudah bisa, nah artinya anak sudah bisa langsung lanjut ke SD-nya begitu. Memang agak jadi pertimbangannya mungkin faktor lainnya juga ya, karena tingkatnya akan lebih tinggi, apakah anak mampu kira-kira di situ, apakah anak-anak juga bisa untuk mengikuti kegiatan belajarnya. Nah kurang lebihnya gitu, itu biasanya jadi pertanyaan orang tua. Baik, Mbak Utami, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, tidak terasa. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesan singkat nih kepada pendengar kita ya, yang mengikuti dialog kita di siang hari ini, sekaligus menjadi closing statement nih Mbak Utami di kesempatan hari ini. Silakan. Oke. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada setiap orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang saat ini sudah mendampingi Ananda dengan sebaik, dengan seoptimal, dan juga dengan sekuat tenaganya. Jangan berhenti untuk memperjuangkan anak kita, jangan berhenti memperjuangkan pendidikan mereka, hal ayam mereka. Mari kita bantu anak kita dengan optimal, kita bantu anak kita untuk mencapai potensinya masing-masing tanpa membandingkan proses perkembangan anak kita dengan anak yang lainnya. Karena pendidikan yang tepat itu bukan seberapa jauh tempatnya, bukan berada di sekolah yang mahal, bukan berada di sekolah yang unggulan, tapi ketika anak bisa mendapatkan hak akademik dan juga perkembangannya. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Utami ya atas waktunya hari ini, atas informasi sama-sama. dan wawasannya yang sudah dibagikan juga ya, luar biasa sekali. Kami juga mengucapkan terima kasih ya untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Mbak Utami, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema memilih pendidikan yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus. Dari perbincangan kita siang ini ya, kita dapat memahami bahwa memilih pendidikan bagi anak ini membutuhkan pertimbangan yang disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. Setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda, karena itu lingkungan pendidikan yang mendukung dapat menjadi bagian penting dalam membantu anak belajar, berkembang, dan juga mengenali potensinya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan mengajak Anda untuk bergabung dengan program 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang.
Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.